mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Gempur setiap penyerang. Serbu! Gempur! Jaka Badak, walau jadi pemimpin, jangan tinggalkan kejujuranmu di mana saja. Ingat aku dan bangsamu. Tumbuhkan keadilan dan kemakmuran. Dewi Astini, aku Kuwu Alas Purwo. Jangan tangisi segala yang kuhadapi. Aku Senopati Eng Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Nibira, buktikan dirimu bahwa kamu akan bekerja sama dengan aku. Pergunakan bambu runcing yang sudah bolong seluruh luasnya. Tikam dada Ponsaira ini. Lalu gunakan darahnya untuk keramas rambutmu. Tunggu dulu. Kalau aku harus berkeramas, Lakukan, Nibira. Ambil bambu runcing itu, ayo. Ayo, Nibira. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.A., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-7 dengan judul Burung Merak dari Dahar. Dalam seri yang ke-22 ini didukung oleh para pemain Ana Sambayon sebagai Nibira, Heri Brewok sebagai Ki Welut Tampar. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Dengan binatang air seperti lintah dan cacing, juga yuyu kali yang tiba-tiba menjepit kakinya, membuat gerak maju jadi terlambat. Ki Welut Tampar yang mendampingi harus kerja rangkap mengusir binatang-binatang kali itu dari lingkungan yang akan dilewati Nibira. Ayo jalan, sudah tidak ada lagi cacing airnya. Ayo jalan. Aduh, tunggu toh, jalannya licin. Aku belum pernah begini, Tolong! Aduh! Kenapa Nibira? Kenapa berteriak? Ini di leherku. Di leherku ini, Ada apa? Walah. Cuma rumput kering kok. Lihat ini. Terlalu sekali. Masa rumput saja sudah membuatmu cerit-ceritan, Nibira? Ayo maju. Yang punya gagasan jalan di terowongan ini siapa? Aku belum pernah seumur hidup menginjak daerah seperti begini. Ya sudah. Jangan mengeluh. Ini perjuangan. Kalau yang keadaan bersih, di dalam terowongan ya seadanya saja.
Ayo jalan. Iya, ayo toh, pelan-pelan, licin. Iya. Sana itu agak kering, masuk dulu. Oh, nanti kita malah tidak melihat apa-apa. Kalau opor ini habis terbakar. Ayo, jangan buang-buang waktu lagi. Tinggal sedikit lagi. Kita sudah bebas dari terowongan ini. Bonsaira dan Aryo Benowo mungkin sudah ketemu gadis desa lereng Gunung Kawi itu ya. Ayo. Kalau jadi paling sengsara ya. Iya. Aduh, kita memang punya catatan hidup tersendiri dalam kesengsaraan ini. Manusia menjalani hidupnya selalu berada dua alam yang berlainan. Iya. Permainan suka dan duka. Awas, hati-hati. Aku pernah hidup di alam keduanya. Menjadi pujaan di keraton. Menjadi sumpahan para istri karena lelakinya tergoda olehku. Iya. Aku terlambung dan juga terhempas. Kenapa? Sekarang harus jadi tikus air, menyuruh-nyuruh di terowongan air. Nibirah yang melompat dari batu ke batu karena terus berceloteh jadi terpleset dan jatuh. Semua bajunya basah sebagian. Kiwulu Tampar yang menolong malah merasa lucu melihat Nibirah yang separuh mandi basahan dan bajunya kotor. Orang jatuh malah ditertawakan. Lihat keset. Aku kapok ikut-ikutan jadi belut air. Lihat nih, seorang penari ternama di Daha, janda seorang kuwu jadi medok oleh lumpur ini. Gusti Pangeran, jauhkan dari siksa ini. Ya, sudah semestinya toh. Main air itu basah. Main api ya kosong. Tidak usah disesali lagi. Ayo jalan. Ayo. Aku risih dengan baju basah begini. Alah, lihat. Apa-apa. Ya. Lekukan badanku jadi jelas kelihatan. Malu aku. Wah, siapa yang mau melihatmu di terowongan begini toh? Paling itu matanya Yuyu Kali yang melotot. Dasarnya memang matanya sudah keluar kalau melihat. Nah iya toh, wajar saja kalau kamu basah itu. Nanti kalau kamu ganti dan jatuh lagi, berapa kali harus ganti baju? Ayo. Lah iya, tapi sampean jangan mendelik begitu melihat pinggulku. Dasar lelaki, tidak ada yang tua atau yang muda matanya warwel. Kalau ada yang enak dilihat. Sudah, jangan menoleh ke belakang. Ayo jalan. Ya. Nanti kalau ada apa-apa, jangan berteriak-teriak lagi supaya aku tidak menoleh ke belakang. Ayo, jalan. Ayo, hati-hati. Keluar dari terowongan ini, aku sudah berubah jadi ikan lele wadon yang dikeroyoki Yuyu. Dedel doel, gak karuan. Aku bakalan... Iya, jatuh lagi kalau ngoceh terus. Ayo ikuti aku. Lihat itu, sudah ada cahaya terang di ujung sana. Kita sudah mendekati ujung terowongan. Sekarang persiapkan senjatamu. Uyah Mandra, jangan lupa itu. Ayo maju. Iya, pokoknya aku bisa menjaga diriku. Uyah Mandra sudah kubuat campuran dalam racun panahku. Ayo, jangan terus melihat ke belakang. Iya. Di depan itu jalan keluar, bukan di antara kakiku ini. Ayo, jalan. Demi talas. Serba salah aku ini jalan dengan perempuan rewel. Untung aku tidak punya istri seumur hidup. Betapa tersiksanya kalau punya istri rewel seperti ini. Setiap hari selalu ada saja yang jadi pertengkaran. Ya,
Aku harus kembali pertama. Ayo, apa yang digerutukan? Aku lagi ya? Di depan itu jalan keluar. Ayo, jalan. Adalah. Aku lebih baik terkubur di terowongan ini daripada harus sampai di ujung terowongan itu. Tapi selalu mendengar keluhan-keluhanmu. Wong Welut Tampar sudah terbiasa hidup dalam genangan lumpur kehidupan. Sisa-sisa perjuangan penegak kebenaran dan keadilan. Nipira, jangan pancing aku jadi penjahat. Aku bisa melumatkanmu tanpa ada yang tahu sekarang. Ki Welut Tampar yang merasa direndahkan oleh Nibirah jadi lenyap kesabarannya. Nibirah didesak pada sebuah ceruk sempit dan tidak bisa lari lagi. Ki Welut Tampar mau memberi pelajaran. Tidak semua lelaki gampang direndahkan oleh kecantikan wanita. Ingat itu, Nibirah. Aku menghormatimu sebagaimana aku menghormati almarhum suamimu, Kewularang Jati atau Wilis Putih, karena dia teman seperjuanganku dulu. Kamu sendiri yang merendahkan martabatmu loh. Apa aku tidak tahu? Kamu tergila-gila pada Jaka Badak pada waktu yang lalu itu. Aku marah betul dengan caramu ini, Nipira. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Jaka Badak di channel Memori 80. Bukan pelacur. Tunjukkan itu sekarang juga. Paham? Maafkan aku, Ki Welut Tampar. Aku saat ini gampang terombang-ambing keadaan. Aku seperti kehilangan pegangan hidupku. Seperti saat ini, aku tidak tahu untuk apa aku ikut pergerakan barisan pagar kuning. Memperebutkan pusaka tombak Sabtu Negoro. Aku tidak tahu apa-apa lagi tentang diriku ini. Ponsairah pun sudah kawin dengan Sinika Kudawati. Aku tidak punya perlindungan lagi saat ini. Omong kosong. Kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Perlindungan yang lebih kuat. Perlindungan dari Yang Widi. Oh, Nipira, kamu tidak pernah membuka matamu secara benar. Melihat segala sudut kehidupan dengan rendah hati. Apa aku kurang membantumu? Kurang? Aku bukan membangkit-bangkit, Nipira. Apa aku masih kurang membantumu membesarkan Mawar Biru atau Roro Jembaran selama kurang lebih 7 tahun? Perempuan jenis apa istri sahabatku ini? Ampun, Tani. Maafkan aku, Welut Tampar. Aku perempuan lacur yang tidak tahu apa arti rembulan dan matahari. Aku terlalu mementingkan diri sendiri. Maafkan aku. Nipira, ketahuilah, aku tidak lagi jadi pertapa karena terlalu banyak penderitaan yang dialami. Kalangan orang kecil oleh penindasan Gusti Prabu Kertajaya, bukan oleh kecantikan perempuan seperti pinggulmu itu. Untuk apa kenikmatan yang sekejap itu, Nipira? Untuk apa? Nipira, aku terjun begini bukan lagi karena wangi badanmu, wangi seorang janda. Tidak, Nipira, tidak. Kamu harus ingat, Nipira. Tangis Kawula cilik itu membangkitkanku berjuang lagi. Bukan karena selangkanganmu itu. Maaf kalau aku berbicara kasar. Ya, inilah caranya agar kamu ngerti, Nipira. Aku tidak lagi butuh keindahan wanita dalam masa tuaku ini. Aku hanya ingin memberikan hidupku untuk orang banyak yang masih menderita. Ingat itu, Nipira, ingat. Kalau kamu tidak berubah, kamu sama saja dengan babi betina yang hidup hanya untuk beranak. Paham? Maafkan aku, Ki Welut Tampar. Aku sudah katakan, aku kehilangan kendali diri oleh berbagai kemelut hidup. Apalagi aku terjun dalam kancah perjuangan Jenggala yang aku belum tahu ujung pangkalnya. Aku tidak tahu lagi kebenaran. Aku tidak tahu lagi keadilan. Aku tidak tahu kejujuran. Kalau apa yang pernah ku alami
penindasan di kalang wanita dan kemelaratan oleh kekuatan kekuasaan kaum lelaki. Bunuh saja aku sekarang sebelum aku tahu arti hidup sebenarnya antara keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Ayo! Nitandrang dan Demit Domble yang mendengar pertengkaran di terowongan air agak bingung. Apa yang dipertengkarkan tidak diketahui secara jelas. Apalagi Demit Domble yang agak bodoh, cuma bisa cengar-cengir girang ada yang ribut. Demit Domble, dua kucing air di terowongan air itu saling cakar. Nanti kita tahu kalau keduanya sudah keluar, apakah kucing betinanya cukup cantik. Iya Gusti Ratu, ku bayangkan baju yang betina robek di bagian depannya kena cakaran kucing jantan. Lalu aku menambahkan robek-robek itu dengan gigiku. Gusti, betapa nikmatnya merobek-robek baju wanita ayu dengan gigiku. Apa? Minta dikepruk? Ampun Gusti Ratu, aku hanya membayangkan saja kok. Kalau sesungguhnya Iya, apa? Ayo, iya apa? Ya kepengin. Kepengin. Lah aku ini masih tinggi toh. Gusti Ratu harus memaklumi. Kalau ngomong sekali lagi, ku tarik bibirmu yang domble itu. Ayo ngomong sekali lagi. Ayo. Ampun Gusti, ampunilah aku. Aku tidak akan lagi berkayal membayangkan merobek baju wanita yang dipakai itu dengan gigiku. Aku tidak akan menjadi kucing ganas, mencakar, menggigit, dan berjalan dengan 4 kaki. Apa kamu itu keturunan makhluk berangkang, Ble? Domble, ada-ada saja. Mereka tambah dekat, menyingkir dari pinggiran kolam itu. Kiwalu Tampar, jangan diam saja dong. Aku salah, aku terima. Tapi aku jangan didiamkan terus. Diam, kita sudah dekat pintu terowongan. Kendalikan dirimu dan jangan keras-keras bicaranya. Ayo jalan, ikuti aku. Iya, ayo. Aku siapkan panah. Jangan menghalangi toh. Siapa tahu ada yang muncul mendadak. Ya sudah, kamu jalan dulu. Aku yang di belakangmu nih, Pira. Enak saja, mau melihat bokongku sepuasnya. Jalan terus. Kapok aku jalan bersamamu lagi. Pantas saja Ponsaira juga kapok. Kamu itu susah diajak rukun. Awas, ada yang bergerak-gerak di sana. Awas nih, Pira. Siap nih, Pira. Ayo, hati-hati. Hop. Kiwalu Tampar terus mendekati pintu keluar terowongan dengan mengendap-endap dan tidak menimbulkan suara. Nibirah pun tidak lagi merengek-rengek dan sudah siap tempur. Setibanya di kolam besar yang kering, Kiwalu Tampar seakan baru terbuka matanya dan sadar berada di perut gunung, goa besar yang juga merupakan kerajaan lelembut. Selamat datang, Nibira. Kiwalu Tampar, ayo naik. Apa mau jadi kodok terus di dasar kolam siraman itu? Ini Tandrang, di mana Aryo Penowo dan Ponsaira? Pat katakan. Mereka telah jadi tamuku dan beristirahat di tempat yang menyenangkan, ditemani bidadari. Wah, tamu-tamu terhormat sudah tidak akan melihat matahari untuk selamanya, Gusti, karena sudah jadi penatu yang hijau. Barat, cepat bebaskan atau panahku ini membinasakanmu. Gusti Ratu, aku boleh merobek si cantik itu. Gigiku sudah gatal loh, ingin mengunyah bajunya. Ya, lakukan demi Domble. Robeklah bajunya dengan gigimu. Iya, ayo Bang Ayu, gigiku sudah tidak sabar. Ayo. Kurang ajar. Sambut panah ini. Hei! Panas. Nibira, kita bukan pertama kali bertemu. Kamu tunduk perintahku. Kalau tidak ingin binasa, lihat pusaka tombak Sabto Negoro ini. Aku lawanmu, Demit Gunung Kawi. Serahkan pusaka itu.
untuk diberikan pada Empu Loh Kawe. Ayo cepat berikan kemari. Kurang ajar. Jangan bermimpi, Belut Tampar. Tua Bangka tidak berpikiran waras. Jadi pengikutku saja. Ku ampuni kelancanganmu. Ayo bersujud. Keparat. Hah? Rasakan kepala orang tua ini. Hah? Aduh! Apa yang kamu hantam, Tua Bongkrek? Aku di sini. Ini balasanku. Apa itu Demetadon? Jajal lagi ini. Oleh-oleh dari pertapaanku. Hat! Sanggup ledek! Hiat! Sungsang Wale! Hiat! Ki Welut Tampar tidak menduga Ni Tandrang menggunakan pusaka tombak Sabto Negoro untuk memukul balik serangan yang dilancarkan. Tenaga sakti Songgo Bledek menghantam balik. Keparat, pusaka itu bukan milikmu. Sudah kuperingatkan, tunduk. Demi alas, rasakan panah api ini. Percuma kamu nekat, Nibira. Lihat manamu ini untuk menggaruk-garuk punggungku. Sambut lagi. Roboh. Keparat, bebaskan aku dari totokanmu. Gampang. Aku akan mengurus Tua Bongkrek itu. Yang aneh silet. Depaku adu nyawa. Hop, awas. Sambut kerisku ini. Hop, hiat. Edan, Ni Tandrang jadi sakti sekali menggunakan pusaka tombak Sabto Negoro. Yang Gusti Pangeran, Ki Welut Tampar tersiksa. Jerat cahya. Yang Betoro. Sekarang berdiamlah dalam sumur mati untuk jadi tumbal pada bulan purnama nanti. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Ni Tandrang yang telah membuktikan keampuhan senjata pusaka tombak Sabto Negoro bertambah kuat kedudukannya sebagai tokoh lereng Gunung Kawi yang santa disegani dan amat ditakuti karena kebengisannya. Sementara itu Dewi Astini yang berada di penginapan Bonli masih menunggu Jaka Badak yang berangkat ke Gunung Arjuno untuk mencari pamungkas kekuatan Buto Ijo yang jadi junjungan kalangan dayang-dayang Gunung Kawi. Dewi Astini tetap siaga dalam menghadapi segala bahaya, terutama utusan dari Gunung Kawi yang menghendaki bayi Kupu Merah. Kandunganmu sudah berapa bulan, Kupu Merah? 7 bulan, Dewi. Tinggal 2 bulan lagi aku membawa perut gendut begini. Kodrat wanita. Ya, harus tabah dengan sejarahnya sebagai manusia. Kamu belum juga punya anak? Yang Widi belum mengabulkan keinginanku. Kalau anakmu lahir, aku sudah turut bahagia. Tapi kalau sudah 7 bulan, berarti sekarang ini kamu akan menghadapi bahaya. Ni Tandrang akan menyempurnakan ilmunya dengan bayi berumur 7 bulan yang masih dalam kandungan. Ya, aku akan menjagamu. Oh, aku takut sekali. Waktu dulu itu sudah sangat mengerikan. Barisan mayat hidup menyerbu kemari. Aku tidak bisa lagi berdiri. Kok aneh? Kamu itu kan murid Ni Tandrang. Masa kamu takut? Aku tidak pernah bergaul dengan mereka itu. Mereka dikurung dalam gua. Dilepaskan kalau mencari korban saja. Aku mempunyai rencana untukmu, Kupu Merah. Nanti, kalau Surani datang. Surani atau Mawar Biru? Surani, anak Kiselo. Kamu lupa? Atau memang belum tahu? Aku belum mengenalnya. Atau aku lupa? Ya, tidak apa. Bagaimana seterusnya? Kamu dan Surani di sini dulu. Aku dan Jaka Badak akan merebut pusaka dan membebaskan ayahku. Koko Bunli akan menjaga juga. Kira-kira seminggu kemudian,
kamu langsung ke Alas Purwo bersama Surani. Seorang pembantu Kokobun akan mengawal. Apa itu mungkin, Dewi? Dengan perut gendut aku berjalan jauh. Maksudku bepergian jauh walau naik kuda. Ya, memang Kupu Merah, kamu banyak menghadapi bahaya dengan perut besar. Aku ikut sekalian. Aku bisa menjadi penunjuk jalan. Aku tahu liku-liku jalan menuju Gua Pakis kediaman Nitandrang. Sebetulnya terlalu berbahaya untukmu kalau mendatangi lereng Gunung Kawi. Matahari telah condong ke barat. Dewi Astini terus bersiaga menghadapi laskar tuyul yang masih bertengger di atas genteng rumah di sebelah penginapan. Dewi Astini memperhitungkan, laskar tuyul Gunung Kawi itu akan menyerang kalau ada kesempatan matahari tertutup awan, sehingga agak redup. Dewi Astini mempersiapkan pukulan 1000 geledek tegalan turu. Omong apa bayi-bayi tua itu? Mereka berkumpul dan hendak menyerbu jendela ini. Ya, akan kubarengi. Kalau mereka berlompatan itu akan kuhantam. Mereka maju. Beberapa tuyul binasa. Yang lain lari menghilang. Mana mereka itu? Ke barat. Repot juga menghadapi lelembut itu. Ada apa lagi, Dewi? Gusti Pangeran. Jaka Badak, Edan, bikin kaget saja. Baru datang atau sudah sejak tadi? Aku baru saja datang, Dewi. Kupu Merah telah bercerita. Ayo, turun. Tunggu dulu, di sana itu tadi ada laskar tuyul. Aku sudah membinasakan beberapa di antaranya. Mereka menghilang ke bangunan tua itu. Iya, aku tahu juga kehadiran mereka itu. Ini pakai penolak lembut dan sebangsanya. Resi Syadanu memberikan kayu lintang ini. Jadi ketemu dengan Resi Syadanu di pertapaan Gunung Arjuno. Nasibmu mujur sekali. Padahal pertapa itu susah ditemui sembarang waktu. Iya, aku terpaksa memancingnya keluar dengan mengobrak-abrik pertapaannya. Aku terpaksa, Dewi. Wong Edan, Resi Syadanu tidak marah, tidak menghajarmu sampai jungkir balik. Ya, sempat juga tarung. Tapi aku tidak menggunakan kekuatan untuk melawan. Aku terus menghindar sampai Resi Syadanu kepayahan sendiri. Lalu baru kujelaskan tujuanku. Dia malah tertawa-tawa setelah tahu. Lalu dia berikan kayu lintang ini. Sudahlah, ayo turun. Turun kemana? Ke kiri atau ke kanan? Atau turun keluar jendela? Hus, Kupu Merah masih ketakutan. Kasihan dia. Loh, kan ada Kitaji Kunir yang menemani. Memangnya kemana? Buktinya Kupu Merah sendirian dia. Dewi Astini hampir tidak percaya melihat keadaan Kupu Merah yang sedang ketakutan sambil memegangi kayu lintang yang panjang serentangan tangan. Kupu Merah seperti kehilangan cahaya hidup. Dewi Astini buru-buru mendekati dan menolong. Sudah Kupu Merah, jangan takut. Jaka Badak sudah datang. Baru saja beberapa tuyul menyerangku. Waktu Jaka Badak menyusulmu ke atas. Ya, sebisa-bisanya aku gunakan kayu ini untuk mempertahankan diri. Rupanya mereka takut sekali pada kayu lintang ini. Baru kuacungkan, mereka lari dan menghilang. Kitaji Kunir kemana? Dia pergi. Katanya mau cari ajian pancer angin untuk melawan para lelembut danyang-danyang Nitandrang. Tidak usah heran dengan kelakuan Kitaji Kunir. Siapa yang tidak tahu wataknya itu untuk urusan berbahaya tanpa ada untungnya apa dia mau? Iya, tidak apa-apa. Tapi kita harus mengganti tempat tidur dan lemari yang dihancurkan Kitaji Kunir. Bunli kemana, Bunli? Apa dia juga pergi? Iya, dia ke kelenteng untuk meminta bantuan mengenyahkan roh jahat yang mengganggu penginapannya beberapa hari ini. Berapa lama lagi kita akan di penginapan ini? Masih lama? Kita berangkat hari ini untuk menggempur Nitandrang. Pengaruhnya sudah menggegerkan kawasan lereng Gunung Kawi dan sekitarnya. Jaka Badak, Kupu Merah akan menyertai kita sebagai penunjuk jalan. Bagaimana? Sebetulnya ini terlalu berbahaya. Apalagi Kupu Merah sedang hamil. Ajak aku, Jaka Badak. Aku ingin melawan semampuku. Daripada aku harus mati tanpa ada perjuangan mempertahankan hidupku dari pemerasan Nitandrang. Ya, walau guruku, aku punya hak untuk membela diri.
Jaka Badak dan Dewi Astini jadi iba pada Kupu Merah yang telah jadi korban gurunya sendiri yang beraliran sesat. Apalagi kalau mengingat anak Kupu Merah akan dijadikan tumbal ilmu jahat. Sudah sepatutnya Kupu Merah memberontak, bukan berarti menjadi murid murtad. Dewi Astini merangkul Kupu Merah dan menyusut air matanya. Kalau aku tahu aku akan dihancurkan begini, aku tidak akan sudi menjadi muridnya. Kelihatannya menolong, tapi sebenarnya aku hanya jadi kesetan. Sudahlah, jangan bersedih Kupu Merah. Cobaan hidup kita memang berat untuk mendapatkan kemuliaan di surga. Pertama kali aku dibohongi, keperawananku dijual pada anak seorang bangsawan. Aku akan dijadikan istri sampai aku mau. Nyatanya, yang jagat tata. Selanjutnya, aku dijadikan pelacur. Dan terakhir, aku disuruh menjadi selir pegat Suro. Setelah aku hamil, anakku ini mau dikorbankan. Aku akan menuntut balas dan kutuntut pertanggungan jawab Nitandrang. Aku akan membunuhnya. Kamu tidak usah bertekad itu, Kupu Merah. Kasihani anak dalam perutmu itu. Aku yang akan membinasakan Nitandrang dan pengikutnya. Jaka Badak, aku berangkat sendiri. Aku harus bergerak lebih cepat. Kupu Merah ku titipkan padamu. Kalau aku ditinggal, aku lebih baik bunuh diri. Kupu Merah, tidak mungkin kamu akan bisa bertempur. Aku bisa bertempur, walau aku harus mati. Aku tetap akan memerangi guruku. Sudah cukup aku dihancurkan. Aku sudah hancur, hidupku rusak. Jangan menangis, Kupu Merah. Baiklah, kita berangkat bertiga. Kita hadapi Nitandrang. Jaka Badak, bagaimana Surani? Sudah ditemui? Iya, Selarang akan menjaganya dan juga menjadikan istri. Cinta yang lama terpendam tumbuh pada mereka. Semoga mereka berbahagia. Kita hanya bisa berharap Surani gadis yang baik dan penurut. Dia beruntung. Tidak seperti aku ini. Sejak kecil harus menjalani siksa hidup yang tidak ada habisnya. Jangan berpikiran begitu, Kupu Merah. Apapun penderitaan dalam hidup ini, tetap menjadikan hidup ini penuh keindahan. Ya, tentu saja ada suka dan duka. Iya toh? Aku bahagia sekali. Seandainya kamu menjadi ibuku, aku akan menjadi wanita berguna untuk bangsa dan negara. Membaktikan diri untuk bangsa dan negara. Kapan saja, Kupu Merah, kalau kamu mau, aku akan mendidikmu ilmu kanuragan dan dapat kamu sumbangkan pada seluruh kerajaan Panjalu Kediri. Aku akan dijadikan yang dewata. Kupu Merah yang diangkat murid oleh Jaka Badak segera mencura dan mencium ujung kaki Jaka Badak beberapa kali. Dewi Astini jadi terharu, lalu membangunkan Kupu Merah untuk tidak menyembah pada Jaka Badak. Kupu Merah, tidak usah menyembah suamiku. Dia bukan dewa, biasa saja. Aku tidak suka cara itu. Jadilah murid yang baik dan menjunjung tinggi keluhuran budi. Aku bersumpah untuk membela kebenaran dan keadilan. Kupu Merah, pakailah ikat kepala dari kulit macan ini untuk ikat rambutmu. Ayo, tidak usah sungkan. Apakah aku pantas? Itu ikat kepala guru Jaka Badak. Aku tidak berani memakainya. Pakai saja. Ikat kepala kulit macan itu akan melindungimu dari gangguan roh jahat. Aku yang membuatnya. Ayo pakai. Kemari aku pasangi. Waduh, kamu jadi cantik dan terlihat garang. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Andong-andong gendong. Kupu Merah. Waduh, lah kok jadi welah muncul lagi pendekar baru. Kupu Macan. Kita Jikunir, sudah dapat ajian pancar anginnya? Wah iya, aku lupa. Aku beli mbako. Lah ini kalau jagongan tidak ada rokok ya cemplang rasanya. Ajian pancar angin tidak ada yang punya. Kita Jikunir, barang-barang yang rusak di kamar atas itu jadi tanggungan kita Jikunir. Loh, kok ya aku toh? Waduh, lah minta ganti rugi pada demit-demit itu. Aku menghancurkan itu untuk keselamatan Kupu Merah. Waduh, aturan siapa itu? Bunli nanti aku cekek lehernya. Kita Jikunir harus mengganti. Aku tidak memberikan perintah untuk menghancurkan tempat tidur dan lemari. Semua itu akibat tindakan kita Jikunir tanpa perhitungan. Wajar kalau harus mengganti. Kita Jikunir banyak simpanan duitnya. Masa tidak bisa mengganti? Jangan bikin malu kita Jikunir.
Loh, ini duit bukan untuk tempat tidur dan lemari. Ini duit untuk didermakan pada kalangan pengemis. Jangan. Aku tidak berani memakainya. Jaka Badak cuma menahan tawa oleh alasan Kitaji Kunir. Sebaliknya, Dewi Astini jadi gregetan ingin menggebrak Kitaji Kunir yang terkenal pelit dan mau enak sendiri. Yang luar biasa lagi, Kitaji Kunir seperti merasa tidak bersalah telah merusak barang-barang. Coba, seandainya Kupu Merah tidak berteriak-teriak diganggu demit munyuk, tidak akan ada yang hancur di kamar atas itu. Lah ya toh? Justru Kupu Merah yang semestinya tanggung jawab, bukan aku. Ya, memang aku yang bersalah. Aku yang akan menggantinya setelah mengambil perhiasanku pada Nitandrang. Jangan dikira aku tidak punya harta. Aku banyak perhiasan dari hasil aku menjual diri. Kupu Merah, jangan libatkan dirimu atas barang-barang di atas kamar itu. Maksudku kamar atas urutan 9 itu. Aku yang akan menggantinya. Lah kok ya Jaka Badak yang mengganti? Itu tidak adil toh itu. Aku yang merusak, Jaka Badak yang mengganti. Ini begini saja, urunan saja ya. Karena masalah ini masalah bersama kita. Jadi kita urunan saja. Nah ini urunanku. Pegang nih, cukup toh? Tidak usah Kitaji Kunir. Mendermakan uang itu pada pengemis lebih mulia. Nanti para pengemis mendoakan Kitaji Kunir banyak rezeki. Kalau mengganti tempat tidur dan lemari, tidak ada yang mendoakan. Lah iya, aku jadi ingat lagi nih. Ini duit derma. Masa aku gunakan untuk mengganti lemari dan tempat tidur? Dasar licik. Apalagi semua baju yang dipakai Kitaji Kunir itu disumbangkan pada pengemis yang tidak pakai baju. Mereka akan gembira menerima baju bagus dengan sulaman aneka warna itu. Jangan menghina ya. Kupu Merah, kalau bajumu itu untuk mandi kuda bagaimana? Kamu mau? Mau tidak? Ayo. Bel, paing ora wahing. Iya kau wadak. Selama. Sulah minta bantuannya loh. Lo ya tidak lagi ganggu. Sulah minta tolong di kelenteng. Iya. Itu usaha yang baik. Tapi tempat tidur dan lemari di atas kamar sana itu hancur. Wah, silaka Walah, lihat. Kitaji Kunir, jangan ngomong apa-apa. Aku akan selesaikan dengan Bunli. Oh iya. Lah syukur. Aku tidak kehilangan duit derma ini. Aku pamit ya. Aku ada urusan. Sampai ketemu di Gunung Kawi. Kok ya masih ada orang yang begitu pelit sampai ke urat-uratnya? Kalau saja orang dekat, demit ngeret. Apa? Demit pengeretan? Bonli rasanya mau menangis melihat isi kamar urutan 9 hancur semuanya. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki lagi. Dengan rasa sedih, Bonli turun menemui Jaka Badak dan Dewi Astini. Ya kau ada. Wah, bisa lugi besar. Semua rusak ya kau ada. Koko Bunli, semua yang rusak jadi tanggunganku. Setelah selesai urusanku di lereng Gunung Kawi, aku kembali untuk mengganti kerusakan itu. Wah, jangan Anio, jangan. Sulah, tidak apa-apa. Tahu, lo yahat itu bikin kacau. Ya. Terima ini, 3 keping emas. Untuk pengganti barang-barang yang rusak. Ayo, terima. Kalau tidak, kuhancurkan penginapanmu ini. Iya, kau ada. Tidak minta ganti rugi. Tapi, terima kasih. Koko Bun, terima pemberian suamiku. Jangan ditolak. Ya. Cian akan tolong kita semua. Terima kasih. Koko Bun, aku pamitan untuk segera berangkat. Aku tidak lagi menunda waktu. Besok saja, Nyo. Besok. Sudah hampir malam. Nanti lepok di jalanan. Aku harus cepatnya memusnahkan kegiatan Nitandrang. Koko Bun, aku mengucapkan terima kasih atas segala bantuanmu. Kebutuhanku dilayani secara baik seperti tamu besar. Kita kelak akan berjumpa lagi. Iya, Nyo. Senang sekali bisa bertemu. Terima ini, gelang watu iyo. Untuk tanda persahabatan kita. Bagus sekali. Ya, bagus toh. Terima kasih Koko Bun. Aku akan memakainya. Senang sekali. Kenang-kenangan yang bagus sekali. Wah,
kamu pantas sekali memakai gelang itu. Akan lebih bagus lagi kalau memakai gelang itu 10. Haya, itu peninggalan ibu untuk Dewi Astini atau Anyo. Terima kasih Koko Bun. Aku pamitan. Ayo Kupu Merah. Koko Bun, aku Iya. menghaturkan beribu terima kasih dan maafkan aku telah mendatangkan bencana. Kupu Merah, jangan bilang begitu. Tidak usah. Kita sama-sama saling colong-menolong. Bunli, Iya. aku pamit. Jangan lupa, catat namaku di buku tamu, ya? Ya. Woi, catat dengan nama Wesal, Sampai bertemu lagi ya Koko Bun. Ya. Bondli mengantar kepergian Jaka Badak, Dewi Astini dan Kupu Merah dengan pandangan kosong. Terasa sekali ada sesuatu yang hilang, teman masa kanak-kanak yang kehilangan pada kehidupan yang tak bisa dijajaki sebelumnya. Masa lalu yang indah itu pun muncul hanya sekejap saja. Saudara pendengar, apakah Jaka Badak dan Dewi Astini bisa meruntuhkan Nitandrang? Silakan mengikuti kisah selanjutnya, serial Jaka Badak, dalam episode Burung Merak dari Daha ini. Sampai jumpa.